Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam hidup tak selalu kita diberi keberuntungan dan kebahagiaan. Ada saat-saat di mana kita merasa terluka, kecewa dan hati terasa berat. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan ketenangan bagi hambanya melalui zikir dan doa. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub," yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Melalui zikir, kita menghadirkan Allah dalam setiap kesedihan dan luka hati. Dan dengan doa, kita memohon kekuatan dan ketenangan darinya untuk menghadapi setiap ujian hidup. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema terkait zikir dan doa untuk hati yang terluka. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat, jadi bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat ya Ayat. Terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, bahasan kita adalah terkait zikir dan doa untuk hati yang terluka. Nah ini memang spesialisnya Hilman ya, spesialisasinya Hilman. Bicara soal hati yang terluka. Siapa sih yang di dunia ini yang belum pernah merasakan hati yang terluka? Setiap orang pasti pernah merasakan kecewa, merasakan sedih. Nah bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim ini harus menghadapi situasi yang tidak mengenakan hati? Bagaimana supaya kita tuh terus bisa berbaik sangka kepada Allah dan menerima takdir? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Hanya milik Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghadirkan hati ketika kita pernah disakiti. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Kolbun itu diambil dari fi'il madhi dan fi'il mudhari, qallaba yuqallibu. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Artinya kita ini punya hati, memang kondisi dan situasinya bisa berubah-ubah. Ada bahagianya, ada sedihnya. Ada lapangnya, ada sempitnya. Ada senangnya, ada sedihnya. Itu namanya hati. Maka pertanyaannya, kalau kita sedih boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah larut dalam kesedihan. Kita kecewa boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekecewaan. Sehingga pada konteks ini, ketika kita merasakan hati yang sedang gelisah, sedang terluka, sedang kecewa, apa obat terbaiknya? Tentu jawabannya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Tadi Bamila di pendahuluan menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Berarti poinnya begini. Kalau kita sedang terluka, yang kita ingat jangan lukanya, tapi yang ingat siapa? Allahnya. Kalau kita pernah disakiti, yang diingat bukan orang yang nyakitinnya, tapi yang diingat siapa? Allahnya. Nah masalahnya, mohon maaf, saya, Bamila, mungkin juga pemirsa, kalau disakiti yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Orang yang nyakitin. Itu iya, berdasarkan pengalaman ya. Pasti kita tuh biasanya langsung sebelnya, keselnya, kecewanya sama orang yang menyakiti kita. Sampai kita bertanya-tanya kan, kok bisa aku teh kurang apa gitu kan, sampai bertanya-tanya gitu. Padahal mohon maaf, semakin kita sibuk mencari alasan kenapa orang yang nyakitin kita, semakin dalam rasa sakit di hati kita. Maka sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang yang mudah sakit hati, mudah kecewa? Coba dicek
Barangkali ada jarak yang sedang berjauhan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya sesakit apapun hatimu tidak kemudian melepaskanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah membuat hatimu luka dan sakit karena Allah tahu kamu sedang berjarak dengan Allah. Dan melalui orang yang nyakitin kamu itu, Allah ingin kamu segera kembali kepada Allah. Dan ingat, Allah tuh maha pencemburu. Kalau Allah sudah melihat rasa cinta seorang hamba kepada selain Allah berlebihan, maka Allah akan ambil sesuatu yang paling dia cintai itu untuk menyakitinya agar dia semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek. Mungkin karena kita terlalu berharap kepada selain Allah sehingga kita disakiti oleh orang yang dijadikan harapan oleh kita. Maka sering AA bilang kalau ada orang yang bilang, AA aku tuh disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Jadi kita yang membangun harapan itu sehingga membuat kita kecewa, sakit hati, terluka, dan seterusnya. Jadi kurang ingat, kurang zikir kepada Allah. Udah pasti ya. Jadi segala macam problem yang hadir atau rasa sesak di dada, di hati itu hadirnya pasti karena kita jauh dari Allah. Itu sudah pasti. Sunatullahnya memang begitu. Betul, betul. Ahilman, lantas bagaimana kemudian saya punya teman. Jadi saya belajar dari bagaimana dia berusaha untuk mengantisipasi bukan mengantisipasi tapi bagaimana dia merespon rasa kecewa yang dia alami. Ketika pada saat dia merasakan sakit hati yang luar biasa, dia justru merasa bahwa kenapa ya kok Allah memberikan ini sama saya? Bukankah selama ini saya sudah menjadi quote unquote saya sudah berusaha menjadi hamba yang taat? Apa kurangnya ya? Bukankah saya selama ini juga menuruti apa yang Allah mau? Saya menjauhi apa yang Allah larang. Tapi kenapa Allah memberikan beban yang luar biasa yang seperti ini gitu? Bagaimana kemudian kita menjelaskan sampai akhirnya kemudian dia memilih untuk ngalah saya lebih baik jauh deh dari Allah gitu. Saya merasa justru ketika saya dekat, ketika saya berusaha menjadi hamba yang baik, justru Allah memberikan ini kepada saya. Bagaimana kita harus memberikan mungkin setidaknya penjelasan. Mungkin saya di sisi lain juga merasa bahwa mungkin dia mengalami kekecewaan yang luar biasa sehingga dia berespon seperti itu. Tapi bagaimana sebaiknya kita sebagai teman baik yang mungkin bisa memberikan nasihat? Iya, yang harus kita pahami bahwa hakikatnya dunia ini adalah tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian. Dan apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik sikapnya ketika ujian menimpa dirinya. Sekarang pertanyaannya, para nabi itu diuji tidak? Iya. Diuji. Ujiannya dikit atau banyak? Banyak. Sudah pasti. Kecil atau besar? Luar biasa berat dan besar. Pertanyaannya dengan ujian itu hina atau mulia? Mulia. Makanya jangan pernah bertanya, kenapa Allah menitipkan ujian seberat ini? Saya jawab, karena kamu sekuat itu. Allah tidak mungkin meletakkan satu hal melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Berarti kalau ada yang bertanya, kenapa aku yang diuji seberat ini? Karena kita sekuat itu. Bukankah aku udah taat? Bukankah aku udah patuh? Udah dekat sama Allah? Kenapa masih diuji? Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad kurang dekat apa sama Allah? Diuji tidak? Diuji. Jadi ujian itu bukan sesuatu yang, mohon maaf ya, saya sudah beriman, kok diuji? Justru karena kita beriman. Kita diuji. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, jangan engkau mengatakan sudah beriman sebelum engkau diuji. Sebelum engkau diuji. Artinya yang membedakan orang beriman dan tidak beriman ketika diuji apa? Satu. Yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman ketika diuji apa? Satu hal. Satu, orang beriman
dikasih tenang ketika menghadapi ujian. Dan orang yang tidak beriman tidak dikasih tenang ketika menghadapi ujian. Maka mohon maaf, ciri orang beriman tuh pasti apa? Tenang. Jadi kalau sekarang kita kurang tenang, berarti kurang apa? Ya, kurang iman. Kurang iman, kurang dekat sama Allah ya. Iya. Jadi, Pasti. kok saya gelisah terus? Apa masalahnya? Bukan kurang duit, bukan kurang kerjaan, bukan kurang nikmat, bukan kurang iman. Sekarang kita cek, apa ciri orang yang kurang iman? 3 saja. 3 ciri orang yang kurang iman secara hati ya. 1, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. 2, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Dan yang ketiga, merasa capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Aduh. Coba dibaca dan diperhatikan lagi, Mbak Mila, ulangi 3 ciri orang yang kurang iman. 1, masih gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Oke, 2, Kemudian sering khawatir atau cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi. oke, 3. Kemudian merasa lelah atas apa yang sedang dijalani atau apa yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira aku banget gak itu? Aduh, itu kayaknya jadi memang nggak ada ruang untuk gimana ya? Iya. Ruang untuk menerima ya, kayaknya bawaannya capek aja. Di pikiran dan hati tuh capek ya. Masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Wah, terus diungkit-ungkit. Contoh misalnya, ada orang yang ketiban ini, genteng jatuh. Jeger. Harusnya genteng itu nggak jatuh. Kok bisa? Kok bisa? Pertanyaannya udah jatuh belum? Baik. Udah benjol. Udah benjol. Kita Oke, masih siap, nanya Ahilman. begitu. Artinya iman itu menjadi penting sebagai sumber kekuatan untuk mengatasi hati yang sedang sakit. Oke. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas lagi ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir dan Doa untuk Hati yang Terluka. Jadi sebenarnya Ahilman, maksudnya ketika kita sedang ada di fase yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, boleh dong sedih. Itu kan hal yang sangat sangat manusiawi dan lumrah ya. Maksudnya kita tuh sedih boleh karena kita ngerasa sesuatu yang mungkin itu tadi ya tidak sesuai dengan harapan kita. Sampai di batas mana sih kita tuh boleh quote unquote sedih? Ya. Atau merasa kenapa sih atau merasa aduh ini tuh terjadi sama aku ya. Sampai di batas apa kita tuh boleh bereaksi seperti itu. Iya. Sedih itu kan boleh. Yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Dan memang yang namanya ujian tuh nggak akan pernah berhenti selama kita hidup. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu yang tidak pernah ada hentinya. 1, khauf, takut. Takut. Yang namanya manusia itu di hatinya ada rasa takut, Mbak Mila. Betul. Coba apa yang Mbak Mila takutkan dalam hidup? Banyak pasti. Banyak. Anak misalnya pasangan, nanti ketika sudah meninggalkan seperti apa, banyak sekali. Banyak, ketakutan. Khauf. 2, wal ju'i, kelaparan. Kita tuh kadang takut. Besok mau makan apa? Kalau suami aku nanti udah nggak ada, aku nanti gimana? Itu kalau kerjaan aku berhenti, aku gimana? Jadi kelaparan. 3, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Yang lain udah pada punya mobil aku belum. Oh itu harta tuh kurang terus. Betul. Teman aku gajinya udah mulai 2 digit aku masih 2, tengah 2 sudah koma misalnya. Wah terus urusan harta nggak ada habisnya. 4, wal anfus, kegoncangan jiwa. Ya. Dikasih sakit, dikasih ujian orang-orang terdekat. Kan dalam hidup begitu Mbak Mila. Iya. Sampai yang terakhir wathamarat, dan buah-buahan. Maksudnya ada harapan yang kita inginkan tapi tidak sesuai kenyataan. Kan ada kan? Ada. Nah, Masya Allah. Kata Allah, kalau engkau sedang diuji dengan 5 hal tadi, atau salah satunya, wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mereka orang yang sabar.
Siapa yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau Mbak Mila bertanya sampai mana batasnya? Sampai kita diingatkan kembali ke Allah. Makanya sedih, nangis boleh. Sedih, hati merasa kecewa boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Lisan yang meracau dan mengumpat takdir yang Allah berikan. Makanya kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengazab air matamu, sesungguhnya Allah tidak mengazab kesedihan dalam hatimu, walakinallahu yu'adzibu bilisani. Allah mengazab lisannya yang meracau, kacau, mengatakan Allah A, Allah B, Allah C, Allah D dengan segala kegelisahan yang dia miliki. Itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Maka Mbak Mila kalau sedih nangis silakan. Kalau air mata itu bisa sedikit melegakan ya, silakan. Tapi hati-hati, lisannya dijaga. Makanya mohon maaf, kenapa laki-laki kalau nangis yang dipegang matanya? Tapi kenapa kalau perempuan nangis yang dipegang mulutnya? Iya ya, supaya kita tuh menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang sebenarnya satu itu justru penuh. Jadi biar kita menahan diri karena perempuan berpotensi untuk mengatakan hal-hal yang tidak pas begitu. Dan yang kedua, ini menggambarkan sumber dosa yang paling banyak. Setuju. Ya. Laki-laki sumber dosa yang paling banyak dari matanya, perempuan sumber dosa yang paling banyak dari lisannya, dari mulutnya. Maka sedih boleh, yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Oke. Dan itu tadi obatnya memang zikir dan doa ya. Karena kalau kita tidak kemudian kembali pada itu ya, Ahilman, itu sudah pasti hidup kita akan berantakan. Iya. Itu sudah pasti. Dan kalau bukan Allah yang jadi tujuannya, maka yang terjadi kita akan mencari tujuan lain. Dan kalau bukan Allah menjadi jalan yang menenangkannya, maka dia akan mencari ketenangan lain. Dan sayangnya, mohon izin, kita kecewa dengan dunia, nyari dunia, makin kecewa. Oh iya, betul. Kita kecewa dengan manusia, berganti dengan manusia yang lain, makin kecewa. Sebenarnya logikanya tuh sudah dapat ya? Sudah dapat. Kan izin ya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita kecewa dengan dunia, tapi menggadaikan iman kita kepada Allah. Misal, menanggalkan syariat Allah. Betul. Mengingkari Allah. Merasa bahwa, buat apa saya sholat? Buat apa saya mohon izin pakai hijab? Buat apa, toh dunia sekejam ini sama saya, gitu kan? Banyak terjadi di sekitar kita. Jadi orang tuh kecewa dengan dunia, harusnya kan nyari Allah. Iya sih sebenarnya. Ini malah sibuk nyari dunia lagi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu seperti bayangan. Bayangan itu semakin kamu kejar, semakin dia lari daripada kejaranmu. Terus gimana? Berbaliklah agar kemudian bayangan yang mengejar dirimu. Nah ini poinnya. Kan yang bikin sakit itu siapa? Manusia kan? Manusia. Iya kan? Si A, si B, si C. Ya salahnya kita bersandar kepada orang itu. Makanya mohon izin ya, ini mungkin kalimatnya agak sedikit sakit, tapi kalau harus disebut, harus diucapkan. Harus. Boleh. Ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Iya. Setuju nggak Mbak Mila? Setuju. Karena rasa sakit yang ditimbulkannya pun juga biasanya lebih. Kan rasa sakitnya jauh lebih. Dan kita jangan merasa jadi orang yang pertama kali diuji oleh orang terdekat. Karena para nabi pun ternyata diuji oleh orang yang paling dekat. Nabi Adam diuji oleh putra-putranya Khabil dan Khabil. Nabi Nuh diuji oleh istri dan anaknya Kan'an. Nabi Yusuf diuji oleh kakak saudaranya. Ya kan? Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Musa diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya. Jadi ujian yang paling berat itu kadang bukan datang dari orang yang jauh, tapi dari orang yang paling dekat. Dan tambahan, biasanya ujian yang paling berat itu akan datang dari sakit hati orang yang paling kita cintai. Jadi kita tuh sebenarnya harus bersiap juga ya. Maksudnya dalam artian kita itu juga harus paham bahwa itu tadi kembali lagi pada hakikat bahwa hidup ini adalah ujian. Iya. Rasa sakit itu pasti akan ada, rasa tidak enak itu pasti akan ada. Dan bisa jadi itu tadi datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Betul.
Dan itu berawal karena hati kita belum ikhlas. Oke. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Nah iya, ikhlas. Kan yang disebut kecewa itu artinya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, betul sekali. Disebutlah kecewa. Harusnya kita nggak akan kecewa kalau kita tidak membangun harapan kepada orang yang tak pantas dijadikan harapan. Sekarang misalnya, Mbak Mila sakit hati kecewa. Yang salah harapannya atau kenyataannya? Sebenarnya ya kalau melihat ke situ ya harapannya. Harapannya. Kan kenyataan mah takdir Allah. Tapi kadang-kadang memang kita tuh nggak bisa melepaskan harapan. Itu muncul seolah-olah memang menjadi sebuah keniscayaan, Ahilman. Maksudnya kadang kita sayang sama anak, kita sayang sama suami. Bukan tanpa kita sadari, secara natural juga akan muncul harapan-harapan tertentu. Betul. Kan gitu. Makanya disitulah maknanya ikhlas. Oke. Ya, oke. Makanya nanti ada 4 tingkatan tuh Mbak Mila. Ada tahu ikhlas, paham ikhlas, bisa ikhlas, biasa ikhlas. Biasa ikhlas. Nah, Ahilman, nanti kita bahasnya di segmen berikutnya ya. Kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali membahas terkait hati yang terluka ini. Tentunya saat lagi tetaplah di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir dan Doa untuk Hati yang Terluka. Sebenarnya jawaban juga dari pertanyaan kita dan bahasan kita itu tadi sebenarnya Ahilman sudah spill ya, soal ikhlas. Tadi Ahilman juga menyampaikan sebenarnya ada tingkatan juga dalam kita kemudian memahami dan juga mempraktekkan ikhlas ini. Ada tahu ikhlas, paham ikhlas, bisa ikhlas, dan biasa ikhlas. Kenapa harus dikelompokkan seperti itu dan apa bedanya? Iya, Silahkan. tahu ikhlas. Orang tahu kalau kita lagi menjalankan sesuatu harus ikhlas, tahu. Tahu kan? Tahu. Harus ikhlas. Apalagi kalau kita belajar sekarang ya, emang harus ikhlas, tahu. Harus ikhlas, tahu. Terus faham ikhlas, dia mulai belajar. Ikhlas itu artinya membersihkan hati, membeningkan hati untuk mengembalikan semua ke Allah. Paham. Nah, bisa ikhlas, disitulah nanti akan diuji dengan dilukai, dengan disakiti sama orang, dengan dikecewakan sama orang. Gitu loh. Makanya kadang cara Allah menguji ikhlasnya kita dengan mengirimkan orang yang nyakitin kita gitu. Orangnya jadi ujian buat kita, kita juga jadi ujian buat orang sih. Jadi untuk naikin upgrade ikhlasnya kita tuh dibikin gak mulus gitu. Dibikin kecewa sama pasangan, dibikin kecewa sama orang tua. Kan dalam hidup gitu kan. Diuji pasangan, pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Mertuanya baik, diuji sama anaknya. Anaknya baik, diuji sama iparnya. Iparnya baik, diuji sama bestinya. Terus aja muter. Memang begitu sih. Iya gitu kan? Ya. Nah itu untuk apa? Mengupgrade kita bisa ikhlas atau tidak. Sampai pada titik, udah semua ujiannya lewat, udah ada. Nah ternyata ada orang yang pas ujiannya tuh Mbak Mila beruntun gitu. Wah, tok. Nah itu ngajarin kita Allah itu apa? Biar kita biasa ikhlas. Kan sudah melewati kelas-kelas kemarin. Wah. Sama biasa ikhlas. Nah kalau biasa ikhlas itu siapa? Para nabi. Para nabi. Dihina, dicaci, udah biasa, dibully udah itu sehari-hari. Ya udah, memang aku ditugaskan oleh Allah Tuhanku untuk menyampaikan risalah. Maka cibirannya pasti akan banyak. Makanya siapa orang yang paling berat ujiannya? Orang beriman, orang soleh. Maka jangan pernah mengatakan bahwa aku tuh nggak diuji. Justru dipertanyakan kalau nggak diuji. Karena makin tingginya derajat seseorang, makin berat ujiannya. Maka perhatikan ini. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Beratnya sakit, beratnya luka, beratnya patah hati yang kita rasakan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum. Allah segerakan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ikhlas, yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhito falahu sukhtu. Dan barang siapa yang benci, yang marah, maka Allah benci kepadanya. So jangan sampai terluka 2 kali atas luka yang kita rasakan.
Satu, lukanya dilukai oleh manusia. manusia. Dua, lukanya saat kita meninggalkan Allah, Allah. saat terluka. Aduh. Jadi 2 kali lukanya. Ahilman, itu tadi kan maksudnya gini, kadang-kadang tuh kita merasa ya kita sudah tahu ya tadi kan, Ya. sudah paham bahwa ketika misalnya kita mendapatkan perasaan yang nggak enak, rasa sakit hati itu ya udah kita harus ikhlas. Tapi kan ternyata tidak semudah itu ya Iya, untuk ikhlas. iya. Gimana ya cara mungkin yang bisa kita lakukan ya untuk caranya gimana sih supaya bisa ikhlas tuh gimana caranya? Kan yang membolak-balikan hati itu Allah. Allah, oke. Jadi untuk menemukan ikhlas itu bukan di mana ikhlas. Gimana? Iya, aku harus Ya, bagaimana? bukan. Gitu. Diem aja misalnya. Jawabannya adalah back to Allah. Oke. Dengan cara tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Tunjukkan jalan. Kan yang kita inginkan kalau lagi masalah apa? Ya solusi jalan keluar, iya betul. Nah, betul. tapi kan solusi itu gak tiba-tiba datang. Saya udah dijawab semua dalam Quran ya. Berarti ikhlasnya dikencengin, dikuatin dengan cara apa? Bukan berarti udah ikhlas aja. Yaudah aku diem aja. Udah aku masuk dilukai gitu. Bukan. jadi yang nguatinnya itu bukan kita. Betul. Tapi Allah. Berarti kita cek. Contoh rukun Islamnya cek. Syahadatnya gimana, sholatnya gimana, zakatnya gimana, puasanya gimana, hajinya gimana. Terus yang kebaikan-kebaikan lain, sedekahnya gimana. Itu kan ada sempilan-sempilan lainnya. Baca Qur'annya gimana, kalau bisa umrohnya gimana. Berbuat baik ke orang tuanya gimana. Jadi semua dilihat. Boleh jadi ada skenario Allah yang membuat hatimu patah, yang membuat hatimu terluka, karena Allah pengen di balik patahan-patahan itu, Allah pengen masukin cahayanya Allah ke dalam hatimu. Sehingga membuatmu yakin bahwa jalan terbaiknya adalah kembali kepada Allah gitu. Makanya kalau ditanya, siapa orang yang paling sengsara? Orang yang ketika dikecewakan dengan dunia, tapi malah dia semakin lelap dalam dunia gitu. Itu yang paling sedih. Dan memang kadang orang itu harus tenggelam dulu dengan dunia yang bikin sakit hatinya itu gitu. Sampai dia ingat bahwa semuanya akan berakhir gitu. Sebagaimana senang itu sementara, maka percayalah luka itu juga sementara kok. Kalau hari ini ada di antara pemirsa yang sedang kalut dengan masalah, percayalah pada akhirnya beratnya masalahmu akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan semua masalahmu yang terdahulu. Oke. Betul. Iya kan? Iya. Coba luka hati hari ini adalah luka hati pertama? Tidak. Ada banyak luka yang pernah kita lewati. Jadi sebenarnya kita harus introspeksi melihat ke belakang. Kita sudah pernah melewati itu kok dan kita bisa gitu ya. Iya. Makanya kenapa Quran itu isinya 1/3 cerita kisah. Supaya jadi penguat ya. Ngingetin kita bahwa yang punya masalah itu bukan hanya kita gitu. Jangan merasa dan kita yang paling merasa bahwa ini gitu. ini masalahnya belum ada lagi kecuali kita masalahnya. Enggak. Semua masalah yang kita hadapi hari ini sudah pernah dilewati oleh orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, kita mau ngikut siapa gitu? Betul. Mau frustasi dengan masalahnya atau kita mau tambah mulia dan tegar dengan masalahnya? Ahilman, terakhir singkat aja sebagai penutup. Doa. Supaya hati ini kuat ya menjalani skenario yang diberikan oleh Allah. Terakhir. Nitip, baca dan amalkan surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat terakhir, Itu doa agar kita dikuatkan oleh Allah untuk melewati semua luka yang pernah kita rasakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Dalam sebagian keterangan lain, kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satunya sebelum doa sisipkan ayat yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Aduh, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmunya hari ini, Ahilman. Bagi mungkin pemirsa yang mungkin hari ini atau sekarang sedang dalam kondisi hati yang tidak baik-baik saja, silahkan diamalkan doanya. Semoga akan datang cahaya Allah. Amin. Solusi dari Allah juga akan segera tiba. Amin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama.
Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wladiyah Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.